Ketika Indonesia sudah merdeka, Perang Dunia Kedua sudah berakhir, sebagian besar orang Jawa yang kontraknya sudah habis memilih untuk kembali ke Jawa, ke Indonesia. Namun, tidak sedikit yang memilih untuk menetap di Kaledonia Baru. Mereka beranak pinak di sana sampai akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan negara Kaledonia Baru. Lalu, singkat cerita, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang sebuah tragedi di luar negeri nih, geng. Tapi uniknya ya, negara yang bakal kita bahas ini ternyata di sana itu terdapat masyarakat Indonesia, terkhususnya keturunan Jawa, yang populasinya cukup banyak, sampai hampir 11% kabarnya. Itu bisa dikatakan cukup banyak, geng. Dan adanya masyarakat keturunan Jawa di sana mempengaruhi budaya negara tersebut, mulai dari bahasa sampai dengan makanan dan juga ya tradisi budaya lainnya, yang mana mereka itu sampai bercampur budaya dengan budaya Jawa. Dan nanti kita bakal bahas nih ya, budaya Jawa yang sudah tercampur di sana itu unik banget, geng. Nama negara tersebut adalah Kaledonia Baru, atau dengan sebutan lain New Caledonia. Sebenarnya pembahasannya tuh bukan tentang uniknya negara ini yang diisi oleh masyarakat keturunan Jawa, tapi lebih tepatnya ini negara tiba-tiba rame gara-gara terjadi kerusuhan besar-besaran. Dan kerusuhan yang terjadi di sana itu masih berhubungan dengan parlemen Perancis akibat daripada bentrokan yang begitu mencekam. Nah, kok bisa permasalahannya berhubungan dengan Prancis? Nah, nanti kita juga bakal bahas nih, apa hubungannya negara ini dengan Prancis dan mengapa banyak masyarakat Jawa di sana, serta tentang kerusuhannya juga. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang negara yang satu ini di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan kerusuhannya dulu nih, geng ya. Awal mula kerusuhan di Kaledonia Baru. Jadi sebelum kita membahas ke intinya, kita mundur sedikit ke belakang beberapa hari sebelum pecahnya kerusuhan di sana. Nah, jadi geng, Parlemen Prancis itu memiliki usulan undang-undang konstitusional yang baru, yang mana di dalam undang-undang tersebut memberikan hak kepada seluruh penduduk Prancis yang sudah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk bisa memilih dalam pemilihan provinsi. Jadi maksud itu gini, biasanya kan orang-orang yang bisa memilih mencoblos itu kan hanya orang-orang yang memiliki status warga negara di negara tersebut gitu. Jadi kalau pendatang, misalkan bule nih, udah tinggal 10 tahun, 50 tahun sekalipun, tapi kalau dia masih belum jadi warga negara, ya belum boleh milih gitu. Tiba-tiba pemerintah Prancis membuat sebuah aturan, warga Prancis yang tinggal di Kaledonia Baru itu boleh nyoblos dalam pemilihan di Kaledonia Baru dengan syarat ya mereka sudah tinggal di sana 10 tahun. Nah, itu kan nggak adil. Masa iya lo punya hak suara di tanah orang, walaupun udah tinggal 10 tahun kan tetap aja itu tanah orang gitu. Nah, lalu geng, undang-undang itu pun didukung oleh Parlemen Prancis pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Undang-undang ini berdampak pada daftar pemilih yang bakal bertambah hingga mencapai angka 25.000 orang karena total orang Prancis yang tinggal di Kaledonia Baru itu ada sekitar 25.000 orang. Nah, undang-undang yang baru dibuat oleh Prancis ini sebenarnya merupakan masalah yang sensitif bagi negara Kaledonia ini karena berhubungan dengan daftar pemilih yang sudah dibekukan sejak tahun 2007 seperti yang sudah ditentukan dalam perjanjian Nouméa yang ditandatangani pada tahun 1998. Nah, jadi ibaratnya tuh mereka nggak mau nih keputusan, aturan, semua yang ada di negara mereka diganggu-gugat sama Prancis. Di dalam perjanjian ini diputuskan untuk mendiskualifikasi warga negara Prancis yang tidak tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998. Jadi kalau ya di atas 1998 itu dianggap turis aja gitu. Lo bukan warga negara sini. Tapi kalau misalkan yang di bawah 1998 ya udah lo bisa ngurus kewarganegaraan. Lo walaupun bule tapi tetap bisa
bisa jadi warga negara Kaledonia Baru gitu. Nah, di atas 1998 itu didiskualifikasi, nggak boleh dianggap sebagai warga negara tetap. Dan di dalam perjanjian Nomea itu juga, Prancis setuju untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada wilayah Kaledonia Baru serta memberikan ruang untuk dilakukannya 3 kali referendum mengenai masa depan dari Kaledonia Baru. Mungkin di sini kalian makin bingung nih ya. Ini apa sih urusannya Prancis sama Kaledonia Baru nih? Nanti kita bahas di akhir. Nah, untuk sekarang kita bahas inti permasalahan dulu lah. Jadi konten ini dimulai dari tengah gitu. Nah, terus geng, perjanjian ini dipandang sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan perdamaian sipil di negara tersebut karena negara Kaledonia Baru ini ada warga pribuminya yang berasal dari sebuah suku yang bernama Kanak. Dan dengan adanya perjanjian Nomea, maka mereka akan terhindar dari resiko menjadi minoritas di negara atau di tanah mereka sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena mereka berkaca dari negara Australia dan Amerika. Australia dan Amerika itu manusianya bukan orang kulit putih, geng. Gue udah pernah berkali-kali lah bercerita sama kalian. Negara Amerika itu suku aslinya yang disebut suku Indians itu, ya kan? Muka orangnya itu kayak muka, sebenarnya mirip muka orang Indonesia sih. Cuman mereka tuh mancung-mancung, mukanya keras gitu, geng. Sementara Australia aslinya aborigin. Aborigin itu lebih mirip ke orang Papua. Bener-bener satu ras sama Papua. Jadi bisa dikatakan ya kayak Papua Indonesia, Papua Nugini, Vanuatu, terus daratan Australia, itu manusianya sama, satu ras. Bahkan hewan di Australia aja sama hewan di Papua sama Papua Nugini sama, ada kanguru, cuma beda ukuran aja gitu. Lalu kenapa Australia bisa jadi negara kulit putih? Ya karena penjajahan masyarakat kulit putih. Ya gimana ya, untuk sekarang mereka yang memberlakukan HAM, tapi di zaman dulu mereka adalah yang ngebantai orang-orang untuk ngambil tanahnya. Nah, seperti itulah yang terjadi di Kaledonia. Kaledonia ini yang ngejajah mereka dulu Prancis. Tapi suku asli Kaledonia yang bernama suku Kanak itu nggak mau mereka menjadi minoritas seperti ya suku Indian di Amerika dan suku aborigin di Australia. Nah, makanya mereka membuat perjanjian yang bernama perjanjian Nomea. Lalu, untuk sekarang, tiba-tiba Prancis malah pengen bikin sebuah undang-undang yang menguntungkan warga negara mereka yang tinggal di Kaledonia Baru, yaitu supaya warga negara mereka yang ada di sana, yang sudah tinggal 10 tahun, yang merasa udah jadi warga lokal gitu ya, itu bisa ikut dalam mencoblos atau dalam pemilihan pemimpin atau kepala daerah lokal. Itu kan sudah melanggar sebenarnya. Tapi tujuan Prancis adalah untuk pemulihan hak pilih universal bagi warga negara Prancis, terutama yang berkaitan dengan pemilihan lokal seperti pemilihan anggota Kongres atau parlemen serta 3 majelis provinsi. Dan mereka bilang ini sebagai langkah untuk mendukung demokrasi di Kaledonia Baru. Ya terdengar cukup aneh ya. Ya kalau memang mau mendukung demokrasi di negara tersebut, ya biarkan pribuminya gitu kan yang melakukan hak pilih. Kenapa harus bule pendatang yang baru 10 tahun tinggal? Itu kan nggak ada hak sebenarnya. Lalu selain alasan itu tadi, pemerintah Prancis juga memiliki alasan lain, yaitu untuk membangun kompromi dan mempertimbangkan keseimbangan politik di wilayah kekuasaan Prancis yang ada di kawasan Pasifik. Nah, salah satunya nih yang dikuasai oleh Prancis di kawasan Pasifik itu adalah Kaledonia Baru ini. Karena banyaknya pejabat Prancis yang setuju dengan rancangan undang-undang ini, karena status Kaledonia Baru ini akan segera beralih dari status transisi ke status permanen dalam konstitusi Prancis. Nah, jadi bisa dikatakan nih ya, walaupun jaraknya jauh, tapi Kaledonia Baru ini meski punya presiden, pemerintahan sendiri, tapi mereka harus tunduk nih sama Prancis. Karena menurut perjanjiannya, mereka ini adalah negara persemakmurannya Prancis. Jadi masih harus tunduk sama Prancis akibat dulunya mereka dijajah sama Prancis. Yang gilanya lagi nih geng ya, di saat warga Kaledonia Baru nggak setuju dengan keputusan tersebut, malah ada warga Prancis yang menganggap kalau nunggu 10 tahun baru boleh dapat hak milik di Kaledonia Baru kayaknya kelamaan deh katanya. Kan gila ya, 10 tahun aja tuh sebenarnya masih cepat. Lo belum bisa dianggap sebagai warga negara, lo belum bisa dianggap sebagai ya apa ya pribumi atau orang yang cinta dengan tanah tersebut. Masa iya lo punya hak buat milih gitu? Nah makanya nggak masuk akal bagi warga Kaledonia Baru yang merupakan orang pribumi dari suku Kanak merasa khawatir kalau sampai warga negara Prancis bisa milih, maka ini akan melemahkan perolehan suara dari masyarakat Kanak itu sendiri. Bisa-bisa ini bule-bule malah menyodorkan anak keturunan mereka sebagai pemimpin di Kaledonia Baru. Kalau udah sampai kayak gitu, misalkan nih menang nih presidennya kulit putih misalkan yang keturunan Prancis, ya abis lah orang suku Kanaknya, pribuminya bakal terpinggirkan. Nah suku Kanak ini maunya meskipun pemerintahan mereka tunduk pada Prancis, tapi mereka memimpin
memimpin sendiri tanah mereka. Dan meskipun mereka tunduk pada Prancis, tapi mereka sedari dulu sudah sangat benci dengan pemerintah Prancis. Ya wajar, karena mereka dijajah. Dan menurut pribumi suku Kanak yang ada di Kaledonia Baru, apabila imigran-imigran Prancis atau bule-bule yang tinggal di Prancis diberikan hak untuk memilih, hak suara gitu ya, maka peluang bagi Kaledonia Baru untuk mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara yang berdaulat akan semakin punah, akan semakin sirna gitu. Nah, akhirnya nih, gara-gara hal tersebut, masyarakat Kaledonia Baru yang mayoritasnya merupakan masyarakat suku Kanak tidak terima dan melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan yang mengerikan banget, geng, pada tanggal 20 Mei tahun 2024 kemarin. Nah, kalian bisa lihat dari beberapa dokumentasi tentang kerusuhan ini, jalanan diblokir, mobil banyak yang dibakar. Kalau kita lihat mirip dengan kerusuhan di negara kita dulu pada tahun 98 gitu, geng. Akibat dari kerusuhan tersebut, terjadilah penjarahan dan banyak akses yang tertutup mulai dari makanan sampai obat-obatan, sehingga sangat menyulitkan para warga dan membuat mereka memilih untuk menjarah pertokoan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kerusuhan ini nggak terjadi sebentar, terjadi selama beberapa hari dan mengakibatkan 6 orang tewas, yang mana 2 diantaranya adalah petugas kepolisian. Nah, dan sisanya adalah penduduk asli dari Kanak. Dan sementara itu, ada ratusan orang yang mengalami luka-luka dan sejumlah wisatawan asing di sana harus dievakuasi melalui jalur udara, karena kalau melalui jalur darat mereka bisa habis. Ada sebanyak 200 warga yang ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pihak berwenang di Kaledonia Baru sudah mengumumkan keadaan darurat di sana sejak hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 kemarin. Nah, saking mencekamnya suasana di sana, Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron sampai turun tangan. Dia datang langsung ke sana untuk bertujuan meredam gejolak politik yang terjadi di Kaledonia Baru. Nah, akibat kericuhan ini, akhirnya Presiden Macron dalam kedatangannya ke Kaledonia Baru memutuskan nih, dia bilang dia tidak akan memaksakan reformasi pemungutan suara yang terjadi karena tidak mau kericuhan semakin meluas. Nah, di saat itu Prancis juga ketar-ketir tuh. Dan akhirnya Presiden Macron pun melakukan pertemuan dengan para pemimpin di Kaledonia Baru yang terbagi menjadi 2 kubu. Yang pertama adalah penduduk asli, yaitu orang-orang yang berasal dari suku Kanak yang menginginkan kemerdekaan, sementara kubu yang satunya lagi adalah para pemimpin yang pro terhadap Prancis yang tidak ingin Kaledonia Baru merdeka menjadi negara yang berdaulat. Nah, dan Presiden Macron ini demi bisa meredam kerusuhan yang terjadi, dia pun berjanji nih untuk tidak akan menyetujui undang-undang tersebut untuk saat ini karena dia butuh menganalisis situasi terlebih dahulu dalam waktu sebulan ke depan. Nah, namun untuk mencegah kerusuhan ini kembali terjadi, akan dikerahkan sebanyak 3.000 pasukan polisi untuk berada di daerah Kaledonia Baru. Dan di dalam kerusuhan ini, berbagai macam tempat yang strategis yang penting di sana hancur semuanya dibakar, geng. Lalu ketika kondisi sudah mulai kondusif, barulah bekas-bekas dari kerusuhan yang sudah mulai hancur dirapihkan satu persatu. Dan akhirnya di hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024, Prancis sudah mencabut keadaan darurat di Kaledonia Baru, dan di saat itu diberlakukan jam malam untuk berjaga-jaga karena takut ada kerusuhan susulan. Nah, lalu geng, dari beberapa informasi yang gue dapatkan, ada salah satunya dari artikel berita The Diplomat. Kerusuhan ini dikatakan nggak cuma terjadi gara-gara undang-undang tadi, melainkan ada sebab lain lagi nih, yaitu karena kegagalan Prancis pada tahun 2021 untuk menciptakan kondisi untuk referendum kemerdekaan yang baik dan tidak tercela secara moral dan politik. Jadi di sana tuh sudah pernah dilakukan referendum. Ibaratnya tuh ya Kaledonia Baru pengen memisahkan diri, pengen berdaulat, mendirikan negara yang independen gitu ya. Jadi udah pernah dilakukan pada tahun 2018, 2020, dan yang ketiga pada tahun 2021. Pada tahun 2020, suara yang mendukung kemerdekaan itu adalah sebesar 47%, di mana angka tersebut naik 4 poin dibandingkan di referendum pertama pada tahun 2018. Nah, kuatnya suara untuk mendukung kemerdekaan ini menjadi hal yang mengejutkan nih bagi pihak Prancis dan partai lokal yang mendukung Prancis. Jadi mereka nggak nyangka gitu, banyak juga ya ternyata warga Kaledonia yang mau pisah dari kita nih. Wah, mau nggak mau kita masukin nih orang-orang kita ke sana dan kasih mereka hak pilih. Supaya apa? Supaya orang lokal Kaledonia Baru kalah suara sama kita dan jadinya mereka nggak bisa merdeka. Gitulah kurang lebih rencananya si Prancis. Kemudian singkat ceritanya, pada referendum tahun 2021 itu bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID, dan referendum itu pun diprotes keras oleh gerakan kemerdekaan sampai menyuruhkan untuk melakukan boikot. Nah, karena adanya boikot tersebut, perolehan suara yang abstain itu mencapai 54%.
10%, dan yang memilih untuk Kaledonia tetap bersama Prancis atau tidak merdeka itu ada sebanyak 96%. Nah, walaupun nih geng, referendum di tahun 2021 secara teknis sah, tetapi referendum tersebut dianggap cacat secara moral dan juga politik karena mayoritas dari pemilih, termasuk mayoritas penduduk asli Kanak dan kelompok independen, tidak berpartisipasi dalam referendum tersebut yang dianggap suaranya itu tidak mewakili semua golongan yang ada di Kaledonia Baru. Ya, jadi wajar aja gitu ya, masyarakat lokal di sana marah. Tetapi pemerintah Prancis dan partai-partai loyalis dengan tegas menolak untuk mengakui ada yang salah dengan referendum ketiga tersebut. Dan pihak Prancis berpendapat kalau warga Kaledonia Baru sudah 3 kali memilih untuk bersama dengan Prancis dan perjanjian Nouméa sudah tidak lagi sesuai dengan tujuannya. Jadi gimana ya, kayak Prancis tuh memainkan lah politik di sana. Ya padahal mayoritas warga di sana tuh pengen merdeka, tapi Prancis bikin seolah-olah enggak kok, mayoritas masyarakat kalian pengennya tetap sama kita. Kalian harus tetap tunduk nih sama Prancis. Jadi kurang lebih permainan politiknya seperti itu, geng. Nah, jadi kurang lebih kronologi terjadinya kerusuhan di Kaledonia Baru itu disebabkan oleh Prancis. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih pertama kali Kaledonia Baru ini kok bisa menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya Prancis? Apa yang dilakukan oleh Prancis? Jadi geng, kalau berbicara tentang Kaledonia Baru ini, mereka itu adalah sebuah negara yang terletak di Oseania dan subbenua dari Melanesia yang ada di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Negara ini merupakan wilayah kepulauan dengan luas 18.575 km persegi. Nah, kalau menurut sejarah orang Inggris nih ya, ini agak aneh sih, kocak sih ya. Jadi kan orang kulit putih ini seneng banget bilang mereka penemu gitu ya. Mereka yang menemukan pulau A, pulau B. Padahal mah di pulau itu udah ada manusianya gitu. Nah, di dalam sejarah Inggris dikatakan penjelajah Inggris yang bernama James Cook adalah orang Eropa pertama yang menemukan wilayah Kaledonia Baru pada tanggal 4 September tahun 1774. Nah, dan kemudian James Cook inilah yang menamakan daerah tersebut dengan kata Kaledonia karena dia teringat dengan tanah kelahirannya, yaitu tanah Kaledonia yang berada di Skotlandia. Jadi nama Kaledonia itu bukan berasal dari bahasa suku yang ada di sana, bahasa suku Kanak, enggak, tapi justru berasal dari nama daerah yang ada di Scotland. Lalu singkat ceritanya nih geng, pada tahun 1853, pemerintah Prancis di bawah kekuasaan Napoleon III itu secara resmi mengambil alih wilayah Kaledonia Baru ini. Dan di saat itu, penduduk yang ada di sana yaitu suku Kanak, nasib mereka sebenarnya cukup malang, cukup sial lah. Semenjak kedatangan masyarakat Eropa kulit putih ini, mereka malah dijadikan sebagai pekerja oleh orang-orang Prancis di perkebunan, peternakan, dan pekerjaan umum secara paksa atau diperbudak di tanah mereka sendiri. Yang mana akhirnya timbullah sebuah pemberontakan pertama di Kaledonia Baru pada tahun 1878. Pada awalnya nih ya, daratan Kaledonia Baru ini digunakan oleh pihak Prancis sebagai lokasi untuk mendirikan penjara mereka. Jadi di sana itu para narapidana serta tahanan politik mulai dari tahun 1864 sampai dengan 1879 itu semuanya dibuang di sana. Jadi yang bermasalah di Prancis itu dipisahkan dari Prancis, ditaruh di Kaledonia. Ya ini sama halnya seperti sejarah ketika Inggris membuang penjahat-penjahat mereka ke Australia. Lalu geng, singkat ceritanya, pada tahun 1896, Prancis membawa banyak penduduk Eropa ke Kaledonia Baru dengan maksud untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada di wilayah tersebut. Dan Kaledonia Baru sendiri untuk saat ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia selain Australia, Brazil, Rusia, dan juga Indonesia. Nah, lalu berlanjut, setelah redanya Perang Dunia Kedua, Prancis akhirnya menjadikan Kaledonia Baru sebagai salah satu dari 12 teritori seberang lautan mereka tepat pada tahun 1946. Jadi bisa dikatakan setelah Perang Dunia Kedua, daerah-daerah jajahan mereka itu dijadikan daerah kekuasaan atau daerah teritori. Walaupun itu daerah berdiri sendiri, tetapi tetap harus tunduk pada Prancis. Nah, di antara 12 daerah teritorinya Prancis ini, itu termasuk ada Guadeloupe, Martinique, dan lain-lain lagi, termasuk Kaledonia Baru ini. Dan untuk saat ini, di era modern, Kaledonia Baru ini menjadi daerah teritori Prancis yang memiliki hak otonomi khusus dengan pembagian hak kedaulatan sesuai dengan perjanjian Nouméa yang gua sebutkan tadi. Jadi ibaratnya itu, ya memang harus tunduk pada Prancis, tetapi mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri, dan yang berhak untuk melakukan pemilihan terhadap pemimpin mereka adalah
suku asli sana. Nah, pemerintah Perancis itu mengusulkan kepada PBB untuk memasukkan Kaledonia Baru ke dalam daftar wilayah yang disebut sebagai Non-Self-Governing Territories atau NSGT di tahun yang sama. Nah, tapi Prancis sebagai negara yang berperan sebagai administering power tidak pernah menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan Kaledonia Baru kepada PBB sehingga mendorong KTT Forum Pasifik Selatan pada tahun 1986 agar mendesak dimasukkannya kembali Kaledonia Baru ke dalam daftar NSGT yang dibahas dalam Komite Dekolonisasi PBB. Nah, lalu karena masih masuk ke dalam teritorinya Prancis gitu ya, sektor pertahanan di Kaledonia Baru dijamin oleh Angkatan Bersenjata Prancis atau yang biasa disebut dengan FANC, yang mana mereka ini memiliki personil sekitar 2.000-an orang. FANC atau FANC ini bertugas di 3 wilayah Prancis yang ada di Pasifik, yaitu Kaledonia Baru, Wallis, dan Futuna, serta Polinesia Prancis. Nah, ketiga negara ini mewakili Prancis dalam kerjasama militer atau operasi militer selain perang, atau dengan kata lain MOOTW, dengan negara-negara yang ada di wilayah Pasifik. Nah, jadi itulah hubungan pertama antara Kaledonia Baru dengan Prancis. Itu semua gara-gara mereka dijajah oleh Prancis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang unik banget, yaitu banyaknya etnis Jawa yang ada di Kaledonia Baru sehingga membuat bahasa Kaledonia Baru ini bercampur dengan bahasa Jawa. Keberadaan masyarakat keturunan Jawa di sana itu tidak terlepas juga dari perannya Prancis, geng. Jadi sebelumnya gue kan udah sempat bilang, Prancis ini mendatangkan banyak orang Eropa ke Kaledonia untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada di sana. Nah, orang-orang yang didatangkan ke Kaledonia Baru ini tidak hanya orang Eropa aja di saat itu. Ternyata juga ada orang-orang Indonesia, yaitu etnis Jawa. Kedatangan etnis Jawa ke sana itu terjadi antara tahun 1896 sampai dengan 1949, di mana hampir 20.000 jiwa orang Jawa gitu ya meninggalkan Pulau Jawa yang pada saat itu memang sudah kelebihan penduduk. Jadi udah over banget lah, banyak banget orang Jawa di saat itu, hampir membludak lah Pulau Jawa ini. Jadi satu keluarga itu anaknya bisa sampai 9-15 orang gitu. Jadi akhirnya ya sebagian besarnya itu diberangkatkan atau dikirim ke Kaledonia Baru oleh penjajah di masa itu. Mereka dikirim ke sana karena wilayah Kaledonia Baru sedang membutuhkan pekerja untuk eksplorasi mineral tadi. Nah, di saat itu mereka semua nih orang-orang keturunan Jawa ini diangkut menggunakan 87 buah kapal, dan orang-orang Jawa yang didatangkan ke Kaledonia Baru mengikuti program yang bernama Kuli Ordonanti pada tahun 1880 yang dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja di perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi kita bisa lihat ya, ada kata kuli di sini. Berarti kata kuli pabrik, kuli angkut, kuli bangunan. Nah, ini berawal atau berasal dari bahasa Belanda nih. Nah, di saat itu memang antara Belanda dan Prancis ada hubungan kerjasama, dan Belanda itu memiliki perkebunan di wilayah Kaledonia. Dan di saat itu, Prancis yang menjalin kerjasama dengan Belanda meminta pihak Belanda untuk mengirimkan masyarakat dari tanah yang dijajah oleh Belanda, yaitu ya masyarakat Indonesia keturunan Jawa di saat itu. Yang mana pada akhirnya banyak orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia bekerja di kebun kopi dan juga tambang nikel. Nah, sebenarnya orang-orang Jawa yang dikirim di sana tidak sepenuhnya itu disuruh untuk jadi budak kerja paksa, tapi mereka itu punya jangka waktu untuk bekerja alias kontrak. Jadi sekitar 5 tahun. Setelah kontrak mereka habis, mereka diberikan 2 pilihan, yaitu kembali ke tanah Jawa atau mencari majikan yang lain yang bisa mempekerjakan mereka di Kaledonia Baru. Jadi mereka nggak perlu pulang ke Indonesia. Dan ternyata di saat itu kondisinya nggak mudah, geng. Ternyata nggak cuma orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru, tapi juga banyak buruh-buruh atau kuli-kuli asal Vietnam. Mereka harus bersaing tuh antara sesama saudara mereka keturunan Jawa atau sama orang dari negara lain, yaitu Vietnam. Bahkan ada orang India juga, yang mana orang-orang India ini berada di bawah persemakmuran Inggris, Jepang, dan dari Kepulauan Pasifik. Tapi di saat itu, di tengah-tengah persaingan yang ketat tersebut, ada satu hal yang membuat orang-orang keturunan Jawa spesial, yaitu mereka secara kualitas kerjanya itu tidak diragukan. Jadi kuli-kuli Jawa tuh dari dulu memang tidak diragukan kualitasnya, geng. Sampai-sampai untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di majikan baru, kuli-kuli Jawa nggak terlalu khawatir dan tidak kalah bersaing dengan negara lain, malah mereka yang lebih unggul. Apalagi pemerintah Prancis sendiri sangat menyukai kinerja dari para kuli
kuli keturunan Jawa sehingga mereka lebih banyak dibutuhkan untuk bekerja di perkebunan kopi sampai dengan menjadi pembantu rumah tangga di pedesaan milik orang Prancis dan juga orang Belanda. Nah, yang mana di saat itu akhirnya para tuan tanah, para saudagar-saudagar yang ada di Kaledonia yang merupakan orang Prancis dan Belanda ini lebih memilih untuk mendatangkan masyarakat keturunan Jawa ke Kaledonia Baru. Dan di saat itu, migrasi tenaga kerja dari Pulau Jawa ini berlangsung sampai dengan tahun 1948, di mana jumlah mereka di sana sudah mencapai 19.500 orang. Dan ketika Indonesia sudah merdeka, Perang Dunia Kedua sudah berakhir, sebagian besar orang Jawa yang kontraknya sudah habis memilih untuk kembali ke Jawa, ke Indonesia, namun tidak sedikit yang memilih untuk menetap di Kaledonia Baru. Mereka beranak pinak di sana sampai akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan negara Kaledonia Baru. Lalu singkat cerita, Konsulat Republik Indonesia di Nomea dibuka pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Mei tahun 1951. Dan menurut data dari Institut Statistik dan Ekonomi Kaledonia Baru, tahun 2019 ada sebanyak 11,3% penduduk Kaledonia Baru yang merupakan penduduk etnis keturunan yang dinominasi oleh orang Jawa. Karena banyaknya orang Jawa yang menetap di Kaledonia Baru, terjadilah percampuran budaya di sana, yang mana percampuran ini sudah terjadi selama 8 sampai dengan 9 generasi. Dan untuk bahasa masyarakat keturunan Jawa di Kaledonia Baru memiliki bahasa Jawa versi mereka sendiri yang disebut dengan Jawa Kaledonia Baru, yang mana bahasa Jawanya itu agak sedikit bercampur dengan bahasa Prancis. Seperti salah satu contoh kalimat ya yang digunakan agak bercampur gitu ya, adalah kalimat ini adalah ikan yang dilindungi misalkan. Nah, di dalam bahasa Jawa biasa kan harusnya ucapannya iki iwak sing dilindungi. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Jawa Kaledonia Baru itu menjadi iki posong sing diproteze. Tulisannya kurang lebih kayak gitu. Jadi unik banget gitu ya, bahasa Jawa campur bahasa Prancis. Tapi meskipun begitu, orang-orang keturunan Jawa yang ada di Kaledonia itu tidak fasih berbahasa Indonesia. Mereka hanya fasih berbahasa Jawa. Dan secara tradisi, budaya orang Jawa Kaledonia ini juga masih mirip dengan orang-orang Jawa di Indonesia, seperti masih adanya tradisi nyekar, terus juga tarian-tariannya, pokoknya masih mirip banget. Nah, tapi sayangnya masih banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahwa di sebuah negara yang bernama Kaledonia itu ada keturunan Indonesia, yaitu keturunan orang Jawa, dan bahkan budaya di sana sudah bercampur dengan budaya Jawa. Dan orang-orang Jawa yang ada di Kaledonia itu mendirikan sebuah organisasi yang bernama Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya, atau disingkat dengan PMIK, dan ini dibentuk pada tahun 1984 untuk mempromosikan dan melestarikan budaya Indonesia di sana. Lalu, Komisaris Tinggi Prancis untuk Kaledonia Baru yang bernama Bernard Gresset itu mengumumkan kebudayaan Indonesia adalah bagian dari warisan budaya masyarakat Kaledonia Baru, dan setiap tanggal 16 Februari, PMIK tadi itu menyelenggarakan kegiatan peringatan kedatangan orang Indonesia ke Kaledonia Baru. Nah, selain PMIK ini, ada juga organisasi diaspora Indonesia lainnya, yaitu Asosiasi Marsudi Budaya Indonesia atau disingkat dengan AMBING, dan Asosiasi Indonesia di Timur Laut atau AIKO, dan Asosiasi Indonesia di Barat Laut AINO, dan Persatuan Umat Islam Masyarakat Indonesia dan Keturunannya disingkat dengan PUIMIK, dan juga masih banyak organisasi-organisasi lain. Lalu yang jadi pertanyaannya nih, bagaimana hubungan antara Kaledonia Baru dengan Indonesia? Karena kan di Kaledonia Baru sendiri banyak orang Indonesia nih, keturunan Jawa. Nah, ternyata kedua negara ini, negara kita dengan Kaledonia Baru, itu memiliki hubungan perdagangan yang hampir seluruhnya didominasi oleh ekspor Indonesia ke Kaledonia Baru. Jadi hasil alam kita itu dikirim ke sana yang ada. Produk ekspor Indonesia ke Kaledonia Baru cukup beragam, geng. Ada makanan, peralatan industri, mesin, aluminium, kertas, kayu, perabotan, pakaian, dan aksesoris serta benda-benda lainnya. Dan di bidang sosial budaya, Indonesia sering memberikan pelatihan dalam hal mengolah sumber daya alam di Kaledonia Baru, seperti pohon bambu untuk perabotan dan cara memanfaatkan bumbu dalam masyarakat lokal. Karena masih banyak makanan di sana yang terinspirasi dari masakan Indonesia. Nah, itu dia geng pembahasan tentang Kaledonia Baru. Sebuah negara yang letaknya antah berantah, ternyata banyak orang Indonesia di sana. Selama ini yang kita tahu ya, orang Indonesia keturunan Jawa khususnya itu banyaknya di Suriname. Ternyata masih ada negara-negara lain yang diisi oleh masyarakat keturunan Indonesia, khususnya orang Jawa. Nah, gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.